Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita berdua di channel Gus Baraja, channel edukasi, motivasi, dan pengembangan diri, di mana kita banyak mengupas mengenai hukum tarik menarik atau lebih dikenal dengan istilah law of attraction. Betul. Namun kita bawakan dengan sisi-sisi spiritualitas yang itu sebenarnya ada dalam keseharian kita. Iya. Nah, lebih dikenal dengan istilah rahasia keajaiban doa. Gus Baraja. Nggih, siap. Gimana Mas Rani? Ini ternyata kemarin itu ramai sekali nih. Siap. Mulai dari yang ada di kolom komentar, Ya. kemudian juga ada yang chat ke saya juga, Ya. bahwa ternyata mengiyakan. Ya, dan itu yang mereka rasakan tuh. Iya, mengiyakan. Kenapa kok mereka itu terjebak terus dalam amanah, kewajiban, atau istilahnya hutang lah gitu kalau nggak Ya, paham. Itu ternyata memang dalam pemikiran mereka itu ternyata yang bisa memberikan solusi itu hutang saat butuh duit. Iya. Padahal kan harusnya Allah. Iya. Nah, itu udah kita bahas kemarin nih. Ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang terlewat mungkin bisa tonton video sebelum ini nih. Iya. Kira-kira masih ada lagi nggak Gus? Kenapa kok seseorang itu sulit sekali terbebas dari hutang? Banyak Mas. Banyak penyebabnya. Cuma saya nggak bisa menjelaskan itu semuanya di YouTube seperti ini. Kenapa? Bukan saya nggak mau. Karena handphone Anda akan panas dan kamera saya juga akan pecah mungkin, karena banyak alasan kenapa kita harus berhutang. Tapi saya akan ambil beberapa poin. Gini, kita masih bahas di pola ya, maksud saya. Di pola akarnya nih. Iya. Karena kalau kita tidak tahu akarnya, kita akan terulang terus. Iya, kalau nggak dicabut sampai ke akar-akarnya, masalah itu akan tumbuh lagi dan akan terus berulang lagi gitu. Betul. Nah, teman-teman buka diri, kosongin pengetahuannya, cerna saja. Kalau ternyata memang itu terjadi kepada Anda, segera akui. Lagi-lagi konsepnya kemarin ya, pengakuan. Nah, kita bahas lebih dalam lagi tentang pola. Misalkan Anda sedang butuh satu modal lah istilahnya, bisnis, ataupun kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan dan lain-lain. Saya boleh tebak sekali lagi, anggap ini sok taunya saya. Yang terfikirkan di pikiran Anda salah satunya adalah kemana saya akan pinjam. Dan kata lain adalah berhutang. Kemudian anehnya yang muncul adalah pasti seseorang yang punya uang di pikiran Anda. Ketika Anda dekat dengan seseorang, yang muncul di dalam diri Anda lah meminta belas kasihan, meminta belas kasih. Akhirnya Anda buka aib, Anda menceritakan keluh kesahnya Anda. Anda dapat dua paket itu. Paket pertama adalah Anda berkeluh kesahnya bukan pada tempatnya. Kedua, Anda buka aib Anda sendiri. Kalau misalkan ketemu orang baik, seketika orang baik itu mungkin akan menolong Anda, tetapi setelah itu dia akan menghindari Anda. Banyak toh kerugiannya. Betul. Tapi tenang, menurut Anda, saya tebak, menurut orang tersebut yang biasa berhutang, nanti akan ketemu orang lagi, orang baik lagi yang akan mengutangin saya, akan cerita seperti itu. Tapi kepada 100 orang seperti itu, Anda menyakiti diri sendiri. Makin dalam lagi. Entah kenapa, kalau sudah polanya terbiasa dengan hutang, bayar nggak bisa Mas. Sulit banget. Sulitnya. Bahkan dia cara untuk melunasi yang pertama itu dengan hutang lagi ya?
malah nggak dibayar, Mas. Oh, malah nggak dibayar? Malah nggak dibayar. Punya uang pun nggak bayar. Punya uang pun nggak bayar. Karena apa? Di dalam hatinya isinya hutang terus. Bukan bayar hutang. Bukan bayar hutang. Kebanyakan loh ya, ada beberapa orang atau kebanyakan orang seperti itu. Kalau itu terjadi kepada Anda, kalau itu, mudah-mudahan tidak, kalau itu terjadi kepada teman-teman semuanya, segera bertobat ke Allah. Pertama, Anda sudah menghindari Allah. Artinya menomorduakan Allah, dan itu jatuhnya pada musyrik. Sederhana toh. Kufur terhadap nikmatnya Allah, kufur dengan Allah itu sederhana. Cara melakukannya sederhana. Tapi kadang-kadang nggak disadari. Gitu kan? Sampai ketika butuh sesuatu, lalu di dalam pikirannya bukan Allah. Ini nggak cuma bicara konteks hutang. Ketika Anda mau pingin pasangan misalkan, ya, pingin pasangan, lalu di pikiran Anda berharap ntar dikenalin deh sama orang lain, atau bro tolong kenalin ke dia. Itu juga sebenarnya nggak mencerminkan gitu loh, nggak mencerminkan bahwa diri Anda punya Allah gitu loh. Ya, Anda mau mengatakan ini tauhid, ini itu penilaian Anda. Intinya begini, kalau saya pribadi, saya berusaha ketika saya need something gitu loh, membutuhkan sesuatu apapun itu, saya Allah dulu, Mas. Dan setelah itu, terlepas misalkan Allah akan menghantarkan melalui tangan seseorang, saya pun akan beranggapan bahwa ini maunya Allah. Dari Allah ya? Dari Allah. Dan saya akan berterima kasih kepada manusianya, juga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena jika ada satu manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang lain, maka jangan pernah harap dia bisa bersyukur kepada Allah. Simple toh? Iya, betul. Kita buat simple. Itu pola yang pertama. Jadi yang harus teman-teman clearkan, teman-teman bereskan adalah berhenti meminta, baik secara langsung ataupun tidak langsung, belas kasih manusia yang lain. Karena yang tadinya iba kepada Anda, tadinya kasihan kepada Anda, oke, bagi mereka sih mungkin boleh jadi dianggap sedekah. Tetapi nanti dia akan pergi darimu. Satu manusia baik dalam hidupmu akan pergi. Gitu. Jadi seperti itu, Mas Roni. Saya putar balik sedikit. Dan jika yang memiliki uang itu Anda, lalu ada teman yang datang seperti itu, jangan diberikan. Jangan dibantu dengan cara berhutang. Cara Anda membantu dia adalah dengan berbagi kepada dia. Contoh, Mas Roni datang ke saya, ini contoh Mas Roni. Atau saya datang ke Mas Roni. Mas, saya butuh uang. Jelas konteksnya hutang. Daripada nanti Mas Roni sakit hati karena saya berpotensi tidak bayar, dan Mas Roni berpotensi memberikan peluang saya berbuat dosa, mendingan Mas Roni, Gus maaf saya nggak punya, atau saya nggak bisa kasih hutangan, nih saya sedekah 200, butuhnya 1 juta. Jujur Mas, kalau Mas Roni melakukan hal demikian atau teman-teman melakukan hal demikian, saya, contoh kalau misalnya ada beberapa teman-teman Mas Roni atau teman-teman semuanya, akan malu Mas. Ditolak dilema, butuh uang. Nggak ditolak, ini teman. Iya. Gitu. Jadi cara menolong orang itu bukan dengan ngutangin, bukan. Sebenarnya salah berarti ya kalau kita Dua hal, berpotensi dua hal terjadi. Pertama, berpotensi Mas Roni akan sakit hati ketika saya tidak bayar. benar. Potensi kedua adalah Mas Roni sudah memberikan peluang saya berbuat dosa. Memang dosa saya yang dosa, tapi Mas Roni karena tadi sakit hati saya jadi berdosa. Membuka peluang jadi dosa itu ya? Iya betul, seperti itu. Jadi cuma ya itu deh, polemik utang ini ribet Mas Roni. Nah kalau memang benar-benar mau terbebas dari hutang, yang dihidupkan itu spiritualnya dulu. Betul. Bukan bagaimana saya terbebas dari hutang, saya harus jual ini, jual. Bentar dulu. Jangan gegabah menjual aset ini sebentar dulu. Tanya dulu sama Allah. Duduk, istikharah kayak sholat hajat, tahajud kayak duduk. Ya Allah, keputusan apa yang harus saya ambil? Apakah saya harus jual aset? Atau saya harus berhutang lagi? Katanya kan kepada Allah. Iya. Atau saya harus berdiam saja menunggu keajaiban-Mu ya Allah, atau saya ngikutin saja alur yang Engkau mau ya Allah. Nanti pasti Allah akan jawab di nalurinya Mas Roni, di nalurinya kita semuanya. Seperti itu, semoga bermanfaat Mas Roni. Iya, ini pencerahan sekali sebenarnya. Ya, ini lebih kepada pembukaan paradigma atau menghidupkan kembali kesadaran dalam diri bahwa Mas Roni, saya, semua teman-teman itu diciptakan untuk jadi orang kaya.
Betul. Jadi kita ini putih bersih, tapi kita dibesarkan di lingkungan yang mendoktrin kita punya hutang. Akhirnya kita bukan kaya, tapi malah sebaliknya. Seperti itu Mas Roni. Menarik, luar biasa pembahasan kita kali ini. Nah, insya Allah mungkin besok akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Iya. Barangkali masih ada juga pola-polanya, atau kalau enggak ya nanti mungkin kita masuk ke solusi. Iya. Mungkin seperti itu. Tapi nanti kita lihat komentarnya seperti apa. Apakah kira-kira masih ingin share dari kami solusinya? Jika memang ingin, ya monggo ramaikan videonya, share di berbagai medsos Anda biar sama-sama yang lainnya dapat manfaatnya. Oh iya, kalau share video yang bermanfaat, share kebaikan lah intinya, Anda sudah membuka satu peluang keajaiban itu terjadi. Kenapa? Karena Anda sudah bersedekah. Iya. Tidak perlu dari kantong, Betul. tapi manfaat. Iya, manfaatnya. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin informasikan bahwa besok Sabtu kita ada kelas healing secara online, yaitu kita ada terapi luka batin. Karena gini, tanpa disadari, yang menghambat kita untuk bahagia, bahkan berlimpah atau kaya, itu ternyata kita tuh masih ada luka batin di diri kita. Ya, betul. Itu yang membuat diri kita tuh susah bahagia. Tidak bisa bahagia bahkan tidak bisa bahagia. Ya, negatif dan positif tidak akan bisa bersatu. Bahkan ada penelitiannya, susah kaya sampai kayak gitu. Iya, karena fokusnya bukan pada kekayaan, pada kesedihan terus. Logikanya begitu. Pertanyaannya, Anda ingin hidup bahagia apa tidak? Karena kebahagiaan dengan kesedihan itu tidak bisa disatukan. Betul. Dan tidak akan berdiri bersamaan di depan kamu, di dalam diri kamu. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang ingin terbebas dari luka batin yang itu membelenggu diri kita, ikuti kelas healingnya, yaitu terapi atau penyembuhan luka batin besok Sabtu 11 Juni. Untuk informasi lengkapnya tinggal klik link yang ada di deskripsi. Semoga video kali ini bisa membuka lagi cakrawala kita akan sebuah keilmuan. Ya, pasti bermanfaat. Apalagi yang mungkin punya hutang, kewajiban amanah ya. Siap. Gitu dulu, mungkin kita bisa pamit. Siap. Saya Roni. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.